Selamat siang Pak Anton. Saya Dani Kadi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai Oracle Database. Nah, hal yang akan saya bahas adalah Oracle Database Architecture, Oracle DB Instance, Oracle DB Listener, dan juga Oracle Multitenant. Nah, bagian pertama adalah Oracle DB Architecture. Nah, berikut adalah gambaran dari Oracle Database Architecture, di mana di dalam Oracle Database ini ada Oracle Server yang terdiri dari Oracle Instance dan juga ada Oracle Database. Nah, di dalam Oracle Database ini juga terdapat beberapa file seperti ada data files, ada control files, ada redo log files, dan juga archive redo log files. Nah, Oracle Server ini juga bisa melakukan akses eh, pada parameter file dan juga password file. File ini bertujuan itu untuk memperbolehkan user untuk menjalankan SQL statement, improve system performance, dan juga memastikan bahwa database itu bisa di-recover jika terjadi error. Nah, kita lanjut ke Oracle Instance, di mana terbagi menjadi dua bagian, yakni memori dan juga proses. Nah, di sini proses ini sendiri dibagi menjadi server proses dan juga background proses, di mana server proses ini terbagi menjadi shared server, di mana memori dan variabel processing ini bisa terbagi ke dalam bisa digunakan oleh beberapa user, dan juga ada dedicated server di mana variabelnya ini dan memorinya ini hanya bisa digunakan oleh satu user saja. Nah, kemudian untuk background proses ini adalah proses di mana ada mandatory background proses seperti Pimon. Nah, di sini ada Pimon itu proses monitor. Nah, gunanya ini adalah melakukan monitoring pada background proses lainnya. Yang kedua ada sistem monitor atau SMON. Ini berguna untuk melakukan pembersihan pada sistem level dan juga instance recovery. Kemudian ada DBWN atau database writer. Nah, ini berguna untuk meningkatkan kinerja sistem dengan catching penulisan blok buffer database dari buffer cache ke file data. Kemudian ada log writer atau LGWR. Ini berguna untuk meride konten dari redo log buffer ke redo log file yang sedang digunakan. Nah, kemudian ada checkpoint eh, berguna untuk write informasi untuk update database control files dan juga header dari control files tersebut. Nah, kemudian ada beberapa lagi yang tidak ada, saya tidak bisa menemukan strukturnya, tapi ada beberapa seperti MMON dan juga MMNL, di mana MMON ini berguna untuk mengumpulkan statistik memori, dan MMNL ini itu dia berguna untuk mendukung proses dari MMON. Nah, kemudian juga ada Reco, ini dia berguna untuk menyelesaikan kegagalan yang ada di dalam transaksi. Nah, tadi untuk MMON dan MMNL ini adalah Manageability Monitor Process. Dan Reco ini adalah Recover Process ya. Nah, kemudian kita next ke ada juga optional process, yakni contohnya itu ARCN. Nah, ARCN ini sendiri adalah Archiver Process. Nah, gunanya itu untuk memproses data yang ada di dalam ketika database itu ada di dalam mode archive log. Nah, kalau ada beberapa yang tidak ada di dalam gambar ini, contoh itu CGQ0 atau koordinator koordinator job queue. Nah, gunanya itu adalah memeriksa data dictionary untuk penjadwalan job atau job scheduling. Kemudian ada RVWR. Nah, ini eh, itu gunanya dalam menulis flashback data ke dalam flashback log di dalam sini.
Nah, kemudian setelah itu ada yang namanya PGA dan juga SGA. Nah, ini yang pertama adalah PGA. PGA itu sendiri adalah program global area. Eh, ini adalah sebuah non-shared memory yang berisikan data dan juga informasi kontrol yang digunakan untuk proses SQ, proses Oracle. Nah, PGA ini sendiri akan terbuat secara otomatis ketika proses Oracle dimulai. Satu PGA ini akan tersedia untuk setiap server proses dan juga background proses, dan koleksi datanya ini akan menjadi instance PGA seperti yang terlihat di sini. Nah, kemudian eh, PGA ini juga memiliki beberapa konten seperti eh, private SQL area yang di sini. Kemudian private SQL area ini sendiri berguna untuk menyimpan informasi SQL yang bisa berada di program global area atau sistem global area. Itu adalah SGA, nanti akan dijelaskan setelah ini. Nah, kemudian juga ada session memory. Session memory ini berguna untuk eh, memori yang menyimpan variabel dan informasi yang ada pada sesi tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah SQL work areas yang di atas. Nah, ini adalah memori yang dialokasikan untuk sort, hash join, dan juga bitmap merge. Nah, kemudian kita next ke SGA atau Sistem Global Area seperti yang tadi telah disampaikan ya. Nah, SGA ini adalah memori yang menyimpan informasi yang dibagikan oleh seluruh proses dan juga user database. Nah, di dalam SGA ini ada beberapa struktur ya. Yang ini ada database buffer cache. Kemudian database buffer cache ini gunanya untuk menyimpan kopi dari blok data yang dibaca dari disk. Kemudian ada redo log files. Eh, untuk gambarnya itu ada di sini. Nah, ada database buffer cache seperti yang tadi saya bilang. Kemudian ada redo log buffer. Eh, itu gunanya untuk menyimpan informasi mengenai semua perubahan yang di dalam database. Kemudian ada Java pool. Ini gunanya untuk digunakan oleh semua sesi kode dan juga data Java pada Java Virtual Machine. Karena ada stream pool, ini shared resource yang bisa digunakan untuk eh, menyimpan pesan antrian yang buffered dan juga memprovide memory untuk Oracle Streams Capture dan juga proses. Nah, kalau ada shared pool yang ini, itu berisikan struktur seperti data dictionary ataupun shared SQL area. Dan juga ada large pool yang terakhir, itu menyediakan area memori jika dibutuhkan alokasi yang besar. Nah, eh, di SGA sendiri ada yang namanya library cache. Kemudian ada em, di library cache itu ada beberapa cache lainnya ya. Ada seperti data dictionary cache dan juga server result cache. Nah, library cache ini sendiri adalah sebuah memori yang diallocate itu ketika sebuah SQL statement itu dilakukan atau sebuah unit program itu dipanggil. Nah, nanti bakal masuk ke library cache. Terus ada yang namanya data dictionary cache yang ini adalah struktur memori yang bisa menangkap informasi dari data dictionary yang recently used atau yang baru saja digunakan. Nah, kemudian yang terakhir ada server result cache. Nah, ini adalah eh, dia itu menyimpan hasil dari sets tapi bukan data bloknya. Dia juga itu dia juga menyimpan SQL query, hasil dari SQL query dan juga hasil dari PL/SQL function, tapi yang disimpan hanya cache-nya saja. Karena mereka itu ngebagi di satu infrastruktur yang sama, jadi SQL query sama PL/SQL function itu juga disimpan. Nah, kemudian next, ini adalah Oracle Listener.
Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai cara kerja dari Oracle DB Listener yang sendiri. Listener sendiri pada Oracle itu gunanya untuk menerapkan permintaan koneksi yang dilakukan oleh user, yang diminta oleh user, dan untuk melihat list listener yang kita punya itu kita bisa eh, buka file listener.ora. Nah, cara kerjanya itu sebagai berikut. Yang pertama, klien itu melakukan request. Nah, kalau requestnya sudah masuk, nah itu bakal masuknya ke listener. Nah, listener itu bakal nyambungin klien dan juga database-nya. Nah, kalau misalnya koneksinya udah ada nih, nah listener bakal bakal nyerahin eh, koneksinya itu langsung ke proses server atau server proses yang ada di sini. Nah, kalau udah gitu, eh, kalau misalnya udah terconnect, apapun yang si klien minta dari database ini bisa terakses karena udah nyambung ke server proses ini. Contoh yang misalnya dia mau akses ada data file dan juga sistem file yang ada di dalam database, itu dia bisa langsung akses. Nah, kemudian eh, listener ini tentunya penting banget karena kalau misalnya listenernya berhenti, maka klien itu nggak bakal bisa melakukan koneksi dengan server database lagi dan nggak bakal bisa akses apapun yang ada di dalam database itu. Nah, next adalah yang terakhir yaitu Oracle Database Multitenant. Nah, multi-tenant container arsitektur ini mengizinkan sebuah Oracle database itu untuk memiliki multi-tenant container database, di mana multi-tenant container database itu eh, biasanya terdiri dari LCDB itu sendiri atau container database, kemudian ada root, dan juga ada PDBs. Nah, container database ini sendiri adalah sebuah database yang dibuat eh, ketika database tersebut itu support Oracle multi-tenant option ya. Jadi kalau misalnya dia nggak support nggak bakal bisa. Kemudian ada root. Root itu koleksi dari skema, skema objek maupun skema non-objek yang dimiliki oleh semua PDB yang ada di atasnya. Nah, kemudian ada juga seed dari PDB yang merupakan template yang disediakan oleh CDB itu untuk membuat PDB yang baru. Nah, PDB itu sendiri adalah sebuah entitas atau database yang dibuat oleh user yang mengandung data atau kode yang dibutuhkan oleh sebuah fitur. Nah, ada beberapa keuntungan kalau misalnya kita pakai Oracle DB multi-tenant. Contohnya itu manajemen dan monitoring database lebih mudah, tugas administrasinya lebih secure atau lebih aman, terus pemisahan antara data dan juga kode, dan juga perpindahan kode dan data yang lebih cepat dan juga lebih mudah. Nah, sekian ada presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan.